Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas sedikit tentang gambaran rumus mengi'rab, cara mengi'rab. Sudah kita bahas bahwa rumus mengi'rab kita bagi menjadi 5. Rumus 1 untuk isim, 1A isim yang mu'rab, 1B isim yang mabni. Kemudian 2 untuk fi'il, 2A fi'il yang mu'rab, 2B fi'il yang mabni. Kemudian 3 huruf, karena memang huruf mabni maka tidak ada 3A 3B-nya. Jadi ada 5 rumusan. Jadi isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, fi'il mabni, dan juga huruf. Baik, dalam mengi'rab ada tahapan atau urutan yang disebutkan. Urutan tersebut distimulasikan dengan bentuk pertanyaan. Jika suatu kata adalah salah satu dari 9 isim mu'rab yang telah kita pelajari, yaitu isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, al asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan ghairul munsharif, maka berikut rumus untuk mengi'rabnya yang kemudian kita sebut dengan rumus 1A. Rumus mengi'rab isim mu'rab atau rumus 1A. Jadi menggunakan pertanyaan, apa kedudukannya, apa i'rabnya, apa ciri i'rabnya, kategori isim apa, kemudian keterangan jika dia sebagai mudhof, man'ut, ma'tuf alaih, mu'akkad, mubdal minhu, dan lain sebagainya. Kita akan praktekkan mengi'rab isim yang mu'rab. Sebelum kita mengi'rab, kita harus mengenali kata atau kalimat yang akan kita i'rab. Contoh, kita akan mengi'rab al-kitabu pada kalimat al-kitabu jamilun. Al-kitabu jamilun kita i'rab lafaz al-kitabunya saja. Kata al-kitabu adalah isim mufrad. Isim mufrad termasuk isim yang mu'rab, yang berubah. Maka tepat kita menggunakan rumus 1A dalam mengi'rab kata ini. Kalimat al-kitabu jamilun diawali kata al-kitabu. Nah, kita tahu bahwa al-kitabu adalah isim. Jika diawali isim berarti kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Kemudian jika jumlah ismiyah berarti tersusun atas mubtada khobar. Sehingga al-kitabu menjadi mubtada, jamilun menjadi khobar. Kata al-kitabu adalah mubtada. Dan kita tahu bahwa i'rab mubtada adalah marfu. Pernah kita pelajari mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, kemudian isim majrur, mudhaf ilaih majrur. 6 hal itu yang sudah kita pelajari. Kemudian ciri i'rab rofa dari lafaz al-kitabu adalah dhammah zahirah. Karena sebagai isim mufrad yang perubahannya adalah al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. Maka ciri rofanya adalah dhammah. Dan itu sudah kita pelajari tentunya perubahan dari segi harokatnya. Maka kalau kita buat sebuah tabel menjadi seperti ini. Al-kitabu jamilun. Al-kitabunya kita i'rab menggunakan pertanyaan, apa kedudukannya? Mubtada. Karena memang dia sebagai mubtada. Apa i'rabnya? Marfu. Karena memang i'rabnya mubtada adalah marfu. Apa ciri i'rabnya? Dhammah. Karena memang al-kitabu ini ciri rofanya adalah dhammah. Dilihat dari perubahannya al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi, marfu, mansub, dan majrurnya ya, al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi, maka alamat rofanya adalah dhammah. Kemudian kategori isim apa? Dan dia adalah isim mufrad ya. Karena dia salah satu dari 9 isim yang mu'rab, isim yang berubah. Begitu. Kemudian kita akan contohkan contoh mengi'rab isim yang zohiroh, yang nampak ya. Yang cirinya adalah zohiroh. Kita akan mengi'rab kata yang hanya berwarna merah saja. Al-kitabu jamilun. Kedudukannya apa? Mubtadaun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kategori isim apa? Wa huwa mufradun. Keterangan tambahan karena dia tidak sebagai mudhaf maka dilewat. Kemudian qara al-abu al-kutuba. Bapak membaca beberapa buku. Qara'a fi'il, al-abu fa'il, al-kutuba maf'ulun bih ya. Maka kita akan mengi'rab lafaz al-kutuba saja. Apa kedudukannya? Al-kutuba maf'ulun bih. Apa i'rabnya? Mansub. Karena kita tahu maf'ul bih adalah mansub, maka di situ ada fathah di situ ya. Maf'ulun bih mansub. Apa ciri i'rabnya atau ciri nasabnya? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Kategorinya al-kutub ini jamak taksir, wa huwa jam'ut taksir.
dari lafaz al-kitabu. Al-kitabu jamaknya adalah al-kutubu. Kemudian darabtu ar-ramiya, kita tahu ar-rami ini adalah isim mangkus, perubahannya adalah ar-rami, ar-ramiya, ar-rami gitu ya. Maka ketika mansub dia fathahnya zahirah. Darabtu ar-ramiya, darabtu fi'il fa'il, kemudian ar-ramiya kita akan mengi'rabnya. Ar-ramiya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun wa huwa al-ismul mangkus. Kemudian ila ustadzika, kita tahu ila adalah harfu jarin. Kemudian setelah huruf jar disebut isim majrur, maka ustadzi sebagai ismun majrurun. Ustadzi sebagai ism majrurun, tapi dia juga kedudukannya sebagai mudhof karena ada lafaz di depannya yaitu ka, dan ini menjadi mudhof ilaih tentunya. Kita sudah pelajari seperti lafaz abuka, abu mudhof, ka mudhof ilaih. Ustadzi mudhof, ka mudhof ilaih, begitu. Ustadzi ismun majrurun, i'rabnya majrur, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwa mufrad. Kemudian keterangan tambahan di poin di pertanyaan yang kelima, keterangan dia sebagai apa, wa huwa mudhafun. Itu contoh mengi'rab isim yang cirinya zahirah. Kali ini kita akan mengi'rab yang cirinya niabatan pengganti. Contoh dhahabal muslimuna. Dhahabal muslimuna diawali fi'il, berarti jumlah fi'liyah berarti tersusun atas fi'il fa'il. Dhahaba fi'il, al muslimuna adalah fa'il pelakunya. Orang-orang muslim pergi. Al muslimuna sebagai fa'ilun, i'rabnya marfu wa alamat raf'ihi al wawu. Karena kita tahu perubahannya adalah al muslimuna, ini adalah jamak mudzakkar salim. Perubahannya adalah al muslimuna, al muslimina, al muslimina. Maka yang membedakan adalah wawu, iya, iya. Kalau sekedar kita mengingatkan kembali, wawu, iya, iya. Maka alamat rofanya adalah wawu. Wawu tapi pengganti dari domah. Karena ciri dasar dari rofa adalah domah. Maka wa alamat rofihi al-wawu niabatan anid domah. Kemudian nunnya, lafad na di situ adalah wa nunu zaidatun, tambahan. Kemudian kategorinya wahwa jam'ul mudzakkar salim. Kemudian babul faslaini. Babu mudhaf, al-faslaini mudhaf ilaih. Kita tahu bahwa mudhaf ilaih adalah majrur, maka perubahan dari isim musanna itu faslani, faslaini, faslaini, begitu. Faslani, faslaini, faslaini, alif, iya, iya. Sehingga dalam keadaan majrur itu bentuknya faslaini, bukan faslani. Saya ulangi, babul faslaini, faslaini menjadi mudhaf ilaih ya. Kedudukannya mudhaf ilaih, i'rabnya majrur, wa alamatu jarrihi al-ya'u. Karena tadi perubahannya adalah faslani, faslaini, faslaini, alif, iya, iya. Dalam keadaan rofa, nasab, dan jarnya. Alif, iya, iya. Wa alamatu jarihi al-ya'u niabatan anil kasroh. Karena memang ciri dasar dari jar adalah kasroh. Wa nunu zaidatun wa huwa musanna. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang yang muqaddaroh. Yang diperkirakan. Yaitu isim maksur, isim mangkus, dan isim yang dimasuki yang mutakalim ya. Kita ambil contoh al-mashi. Al-mashi ini adalah iya sebelumnya berharokat kasroh, maka ini namanya isim mangkus. Al-mashi jamilun. Orang yang berjalan itu jamil, ganteng begitu. Maka al-mashi ini menjadi mubtada. Oke, karena diawali isim, maka jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Al-mashi menjadi mubtada. Al-mashi kedudukannya mubtadaun, i'rabnya marfuun, wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi dhammahnya tidak terlihat, maka disebut dhammatun muqaddaratun alal ya. Karena huruf akhirnya iya, maka disebut muqaddaratun alal ya. Wa huwa al-ismul mangkus, isim mangkus. Kemudian Allahu hadin. Allah adalah mubtada, hadin adalah khobar. Khobarul mubtada, dan dia adalah nakiroh. Maka ketika nakiroh, lafad al-hadi menjadi hadin ketika nakirohnya. Dan ini khobarnya adalah marfu, tapi rofanya tidak kelihatan domahnya. Maka kita coba i'rab, hadin khobarul mubtada, i'rabnya marfu, wa alamatu raf'ihi domah, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatannya muqaddaratun diperkirakan ala hadfil ya, dengan membuang ya, karena asalnya al-hadi, begitu.
Wahwal ismul mangkus. Kemudian contoh yang ketiga minal huda. Al huda ini diakhiri alif maksurah, maka ini disebut isim maksur. Bin harfu jarin, al huda ismun majrurun. Maka mengi'rabnya al huda ismun majrurun, i'rabnya majrur, wa alamatu jarrihi kasroh. Tapi kasrohnya tidak kelihatan atau disebut muqaddaratun alal alif. Alif dari mana? Dari harokat akhirnya. Ingat lafaz al huda itu adalah alif, bukan iya akhirnya. Kemudian kategorinya wahwal ismul maksur. Perhatikan pasangan penyebutan berikut. Kalau seandainya kedudukannya marfu, apabila i'rabnya marfu, maka cirinya mengucapkannya wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi, mansubun wa alamatu nasbihi, majrurun wa alamatu jarrihi, majzumun wa alamatu jazmihi. Jadi sudah sepaket. Maka jangan sampai kita mengatakan marfu'un wa alamatu nasbihi, mansubun wa alamatu raf'ihi. Ini jelas salah.